Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusman Nasrus MAP. Saya merupakan dosen tetap program studi Administrasi Publik Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Handayani Makassar. Saya mulai aktif mengajar dimulai pada tahun 2022 sampai sekarang. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2026. Video ini merupakan PDD UKT PT bidang pengajaran yang akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu Administrasi Publik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi Administrasi Publik yang ditujukan untuk mahasiswa semester 6 dengan kode mata kuliah KB 07153 berbobot 3 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan dan waktu teman-teman mahasiswa untuk kehadirannya hari ini sehingga kita dapat membersamai dalam mata kuliah etika administrasi publik hari ini. Jadi pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas terkait dengan materi dilema etika administrasi publik, yaitu situasi ketika seseorang administrator publik harus mengambil keputusan di antara dua pilihan yang sama-sama memiliki konsekuensi moral dan administratif. Saya berharap kepada teman-teman mahasiswa sekalian untuk tetap aktif berdiskusi, menyampaikan pendapat dan menganalisis kasus yang akan kita bahas secara bersama-sama. Sebelum kita masuk pada inti materi pada hari ini, mungkin saya akan melakukan absensi kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian. Yang pertama, Muhammad Wahyu, hadir Pak. Mulyana Abbas, hadir Pak. Nur Alam, hadir Pak. Safira, hadir Pak. Julius Haryanti, Adi Rahmi, Muhammad Rafli, hadir Pak. Musdalifah, hadir Pak. Ya, saya kira untuk hari ini ya teman-teman mahasiswa semua ya di kelas kita pada hari ini terkait dengan mata kuliah etika publik. Jadi sebelum kita masuk pada inti materi hari ini, saya mungkin akan mengajak kepada rekan-rekan mahasiswa untuk menjawab pertanyaan di atas terkait dengan misalnya jika Anda menjadi seorang kepala dinas, kemudian saudara kandung saudara akan mengurus fisik, sementara masih banyak masyarakat yang sedang mengantri, apa yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi kepala dinas tersebut? Oke, silakan. Baik, terima kasih. Saya menyadari bahwa pegawai pemerintah itu seharusnya harus kepentingan publik itu harus menjadi prioritas utama. Namun jika dihadapkan pada pilihan, saya akan tetap mengutamakan kepentingan pribadi dan atau keluarga saya terlebih dahulu, karena bagi saya keluarga itu adalah tanggung jawab utama yang harus saya dahulukan sebelum memenuhi kepentingan
mata kuliah kita hari ini ada 4 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian dan karakteristik dilema etika dalam administrasi publik. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi konflik nilai dalam pengambilan keputusan administratif. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep diskresi dan tanggung jawab administrator publik. Dari keempat capaian pembelajaran mata kuliah kita hari ini, maka setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis berbagai dimensi dilema etika dalam konteks administrasi publik. Jadi kita masuk pada pengertian dan karakteristik dilema etika. Dilema etika adalah situasi ketika seseorang administrator publik dihadapkan pada 2 atau lebih pilihan dan sama-sama memiliki nilai moral, namun harus memilih salah satunya. Seperti gambar yang sebelah, ada integritas, ada pelayanan cepat, ada kepatuhan terhadap SOP, kemudian kepentingan publik. Jadi saya memberikan contoh, misalnya seorang camat, di satu sisi dia harus taat pada aturan atau SOP, namun di sisi lain dia harus memperhatikan kepentingan publik. Jika misalnya dalam keadaan tersebut, seorang camat tersebut misalnya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, misalnya KTP pada saat itu juga dibutuhkan, kira-kira kalau Anda menjadi seorang camat tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Ada yang memberikan pengetahuan, silakan. Jadi menurut saya kita harus mencari dulu yang mana prioritas dalam memberikan pelayanan agar pelayanan ini menjadi efektivitas dan akuntabilitas. Oke, terima kasih atas jawaban saudara Wahyu. Di sana jawaban yang sangat menarik. Mungkin ada jawaban yang lain. Oke, silakan. Mungkin udah dengar ya jawaban dari Muhammad, tapi saya lebih menekankan pada sesuai pada aturan SOP. Jangan sampai kita mempercepat pelayanan tapi tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di instansi tersebut, karena itu bisa terjadi dalam. Oke, terima kasih atas jawaban saudara. Maka itulah yang disebut dengan dilema etika. Artinya apa? Bahwa integritas itu harus diperkuat untuk pelayanan publik. Kemudian selanjutnya adalah konflik kepentingan pribadi dan publik. Artinya setiap administrator sering dihadapkan pada situasi di mana kepentingan pribadi berbenturan dengan kepentingan publik. Jadi ketika menuntut administrator publik untuk selalu mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dalam setiap pengambilan keputusan, seperti yang dijelaskan dalam bukunya Kumbrosomo tahun 2016. Artinya bahwa kepentingan pribadi itu meliputi keluarga, teman, kemudian sedangkan kepentingan publik itu ada asas nilai keadilan, transparansi dan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Jadi apa kewajiban etis yang harus diperhatikan oleh administrator publik? Artinya bahwa administrator wajib mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi demi menjaga integritas, akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Maka ketika terjadi konflik kepentingan, maka teman-teman ketika menjadi seorang administrator harus tetap selalu berfokus pada bagaimana meningkatkan pelayanan publik ya di atas kepentingan pribadi sendiri. Kemudian kita masuk pada konflik nilai dalam pengambilan keputusan administratif. Jadi ada 4 variabel yang teman-teman harus perhatikan. Ada loyalitas dan profesionalisme. Jadi ketika administrator
untuk memenuhi kebutuhannya. Kira-kira kalau teman-teman mahasiswa menjadi seorang kepala daerah tersebut, apa yang akan teman-teman lakukan? Oke, silakan. Oke, baik. Jadi masalahnya di sini seorang camat ini menghadapi dilema etika karena mendahulukan keluarganya yang juga menjadi korban bencana atau menjalankan kewajibannya untuk membantu masyarakat secara keseluruhan. Jadi alternatif yang saya sarankan itu mengutamakan keluarganya karena keluarga itu merupakan tanggung jawab moral bersama yang harus dipastikan keselamatan dan kebutuhan dasarnya terlebih dahulu. Oke, jawaban yang sangat menarik yang disampaikan oleh saudara Putri-Wana. Mungkin ada jawaban lain? Oke, silakan saudara Muli. Izin Pak, jika saya ditempatkan pada posisi tersebut, pastinya saya akan menjalankan alternatif sebagaimana saya menjadi kepala daerah atau kepala desa, yaitu dengan mempercepat bantuan tersebut dengan tidak mengutamakan keluarga saya, tetapi mementingkan kepentingan umum. Oke, itu jawaban yang sangat menarik terkait dari dua jawaban dari luar dan Muli, bahwa kita harus tetap mementingkan kepentingan publik pada saat misalnya keputusan yang akan kita ambil itu terdapat sebuah masalah, tapi itu perlu dipertanggungjawabkan secara penuh. Maka itu yang disebut dengan etika diskresi. Artinya apa? Kewenangan mengambil keputusan dalam kondisi tertentu yang tetap harus berlandaskan pada hukum, etika dan kepentingan publik. Jadi diskresi itu yang bertanggung jawab akan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemudian sedangkan diskresi yang tidak bertanggung jawab berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Seperti alur terkait dengan bagaimana diskresi tersebut, misalnya terdapat permasalahan, berarti dalam setiap kantor di organisasi manapun itu pasti ada masalah. Seperti yang tadi saya jelaskan terkait dengan contoh kasus banjir, bahwa ketika kepala daerah dalam situasi tertentu harus mengambil keputusan, berarti setiap keputusan yang diambil itu perlu pertanggungjawaban. Berarti dari permasalahan ini ada analisis situasi, kemudian bagaimana memilih alternatif, kemudian bagaimana menentukan keputusan. Dari keputusan itu setelah permasalahan terjadi, berarti ada pertanggungjawaban. Jadi setiap masalah itu mempunyai nilai dan sama-sama benar. Kemudian setelah teman-teman memahami dari persoalan konflik kepentingan diskresi, maka kita akan menganalisis studi kasus terkait dengan dilema etika dalam birokrasi pemerintahan. Seperti misalnya seorang kepala dinas menerima permintaan dari tokoh masyarakat agar bantuan sosial diprioritaskan kepada kerabatnya dengan alasan hubungan kekeluargaan. Di sisi lain masih terdapat masyarakat lain yang lebih memenuhi kriteria penerima bantuan. Apakah keputusan yang paling etis yang harus diambil oleh kepala dinas tersebut? Sebagai ilustrasi dari diskusi kita, yang pertama teman-teman harus mengidentifikasi masalah. Jadi menguraikan permasalahan etika yang ditemukan dalam studi kasus tersebut, jelaskan siapa yang terlibat, apa konflik yang terjadi dan dampaknya terhadap kepentingan publik. Kemudian apa nilai dan alternatifnya. Jadi integrasi nilai etika dan saling bertentangan dalam kasus tersebut, kemukakan apa alternatif keputusan, kemudian apa asal etisnya. Jadi gunakan prinsip kepentingan publik, integritas, akuntabilitas dan profesionalisme sebagai dasar argumentasi. Ada pertanyaan? Izin Pak. Oke. Jadi tadi jika kepala dinasnya memprioritaskan kerabat dibandingkan penerima, berarti itu melanggar akuntabilitas Pak. Bagaimana mengatasi permasalahan ini jika keputusan ini dari atasan langsung yang turun ke bawah? Oke, terima kasih atas pertanyaan saudara ini, bahwa bagaimana dilihat dari aspek
aspek akuntabilitas dalam persoalan dilema etika. Jadi ketika kita bisa melihat tadi kasus yang saya jelaskan terkait dengan seorang kepala dinas di menerima permintaan dari tokoh masyarakat agar bantuan sosial diprioritaskan kepada kerabatnya dengan alasan hubungan keluarga. Artinya dari aspek akuntabilitas dalam konteks etika republik itu sangat penting untuk bagaimana meningkatkan, karena seorang pejabat itu harus mampu menempatkan sebenarnya kebijakan secara etis yang harus dilakukan. Meskipun secara kekeluargaan itu tidak salah, tapi secara prioritas itu menyalahi aturan, karena ya bagaimanapun itu kepentingan publik harus diutamakan. Kemudian ada pertanyaan yang lain? Silakan. Misalnya kalau saya sebagai pelayan administrasi di sebuah perkantoran, terus ada intervensi, misal dari lembaga lain yang lebih tinggi, manakah tentu dia diberikan pelayanan terlebih dahulu, tapi harus ada akhirnya dia mengatur bagaimana saya harus menjalani, karena jika tidak pasti posisi saya akan terancam dan saya butuh dari segi ekonomi untuk memberikan segi jabatan. Jika saya tidak melakukan, otomatis saya akan Oke, terima kasih atas pertanyaan saudara. Pertanyaan yang sangat menarik terkait dengan persoalan konflik kepentingan. Ada nilai yang terdapat dalam persoalan tersebut. Bagaimana saya akan melanjutkan pekerjaan saya misalnya jika atasan tidak sesuai dengan apa yang maksudnya diputuskan misalnya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Ya kita tetap harus melaksanakan pekerjaan di atas koridor berdasarkan dengan SOP yang berlaku. Seperti tadi yang saya datang alur di diskresi, ada permasalahan, berarti kita harus mengidentifikasi alternatif. Sehingga dari masalah permasalahan itu kita dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat, yang pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan secara etika, hukum, dan moralitas. Jadi dari kesimpulan para diskusi kita hari ini terkait dengan pertanyaan teman-teman bahwa diskresi, kepentingan publik dan lain sebagainya itu saling berkait dengan lain, sehingga dalam proses penyelesaian administrasi terkait dengan etika administrasi itu sangat penting dilibatkan. Jadi sebagai penguatan konsep bahwa kepentingan publik, administrasi publik wajib mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, keluarga maupun golongan dalam setiap keputusan. Kemudian integritas adalah komitmen untuk bertindak jujur, konsisten dan sesuai dengan etika dalam menjalankan tugas administrator publik. Kemudian yang ketiga adalah akuntabilitas. Akuntabilitas berarti administrator bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan kepada publik dan institusi. Kemudian yang keempat adalah transparansi dan profesionalisme. Jadi keterbukaan informasi dan sikap profesional menjadi landasan pelayanan publik yang lebih etis. Jadi sebagai refleksi pembelajaran kita hari ini bahwa dilema etika bukan sekedar pelanggaran aturan, kemudian melainkan situasi kompleks yang menuntut pertimbangan moral, mendalam dan setiap administrator publik. Diskresi harus digunakan secara bertanggung jawab, berlandaskan hukum, etika, dan selalu berorientasi pada kepentingan publik yang lebih luas. Kepentingan publik harus selalu diutamakan di atas kepentingan pribadi dalam setiap keputusan administratif yang diambil oleh birokrat. Jadi sebagai kesimpulan dalam pertemuan kita hari ini terkait dengan mata kuliah etika administrasi publik dengan subtema dilema etika administrasi publik, yaitu dilema etika sering muncul dalam birokrasi pemerintahan. Konflik nilai yang memerlukan pertimbangan moral yang mendalam. Diskresi harus digunakan secara bertanggung jawab. Keputusan harus selalu mengutamakan kepentingan publik. Jadi
bulan saya berikan waktu selama 1 minggu. Jadi saya berharap bahwa teman-teman tetap semangat, jaga kesehatan, dan banyak belajar secara mandiri